Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token-token bola ya. Sebenarnya ini di request oleh Oki Rangga, katanya em, coba bahas koin-koin bola. Klub bola itu prospeknya gimana? Apa bisa untuk jangka panjang? Terima kasih. Kita nggak akan bahas token bola. Kenapa? Karena token bola itu sifatnya lebih kepada individual token. Artinya ya maksudnya buat buat kebanggaan para fans. Contoh ada token kayak AS Roma, Barcelona, terus apa MU ada ya. Ya pokoknya itulah. Token-token bola itu yang ada logo gambar klub. Itu kan sebuah token yang memang diciptakan untuk para fans, terutama mereka mereka yang sangat-sangat suka sama klub kesayangan. Mereka punya klub kesayangan. Biasanya sih yang paling keras itu orang-orang di Inggris, di Spanyol, Jerman juga mungkin ya. Adalah beberapa orang yang memang sangat-sangat bisa dibilang bola itu seperti hidup mereka. Jadi koin-koin itu, token itu diciptakan memang buat ya buat tanda atau buat apa ya, kebanggaan mungkin untuk bagi mereka para supporter itu. Jadi bukan untuk yang namanya investasi. Jadi ini harus dibedakan untuk penggunaannya. Jadi kalau kita invest di koin-koin seperti itu, tentunya kan ini agak beresiko. Kenapa? Karena ya kripto aja udah resiko, apalagi koin-koin yang memang ada logo klubnya. Nggak semua orang loh suka sama AS Roma, nggak semua orang suka sama Barcelona. Pasti yang suka ya mereka-mereka itu aja. Artinya kan pasar penyerapan dari token itu cenderung berkutat sama beberapa kalangan saja, tidak bisa diadopsi oleh banyak orang. Jadi kalau menurut saya untuk long term, token-token bola itu ya bukan diperuntukkan buat investasi, tapi ada yang lebih general dari semua token bola, yaitu Chiliz. CHZ ya, ini adalah sebuah project yang memang awalnya itu dari sebuah aplikasi bernama Socius.com ya. Ini teman-teman bisa cek aplikasinya di website socius.com. Di sini teman-teman bisa download juga untuk Android dan juga iOS. Fiturnya apa? Fiturnya itu menghubungkan banyak fan token, menghubungkan banyak game, banyak liga. Jadi kalau teman-teman download aplikasinya, teman-teman bisa dapat informasi-informasi soal ya ini partnership mereka, La Liga, Liga Spanyol, kemudian European Champions League ya, Champions League, UEFA Champions League, kemudian juga ada Serie A, Liga Italia. Jadi dia juga terkoneksi sama token-token bola yang lain seperti Paris Saint-Germain, AS Roma, Galatasaray dan lain sebagainya. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan benefit seperti mungkin teman-teman bisa beli tiket dengan token CHZ, ya, bisa pesan tiket, bisa bisa dapat merchandise juga dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih kegunaan dari token Chiliz khususnya itu seperti itu. Teman-teman bisa dapat reward, bisa juga ikut polling di sini. Misalkan kalau ada klub punya kebijakan apa, itu ya mereka bisa ambil vote di sini. Misalkan beli pemain ini, beli pemain itu. Nah, itu mungkin bisa jadi peninjauan buat manajemen klub nanti. Tapi ini masih sifatnya apa ya? Bisa dibilang mungkin masih sifatnya spekulasi juga, karena yang namanya project crypto itu kan sekarang baru diciptakan. Banyak orang juga masih belum tahu regulasinya seperti apa, dan bahkan banyak orang juga yang merasa bahwa ini mungkin terlalu dini ya. Jadi ini masih sangat baru, teman-teman. Nah, karena ini masih sangat baru, bakalan sangat-sangat berisiko kalau misalkan kita terlalu terlalu percaya bahwa ini project bisa bisa harganya naik terus sama seperti aset investasi. Sepertinya enggak seperti itu, teman-teman. Fan token diciptakan buat penggemar, buat para fans sepak bola khususnya. Ya, jadi ya ini macam-macam. Contohnya ini Barcelona, teman-teman bisa dapat announcement, bisa beli baju mungkin dengan tokennya. Jadi ya fungsinya lebih kayak seperti itu. Lalu momentum, momentum untuk token-token bola itu biasanya kalau ada perhelatan yang cukup keren. Contohnya apa? Liga Champion, Piala Dunia, terus ya mungkin ada juara kayak La Liga dan lain sebagainya. Itu biasanya koin-koin bola yang juara. Contohnya Barcelona juara nih di
La Liga. Itu kemungkinan kalau dia udah juara, udah angkat trofi, ya kemungkinan harga tokennya juga cenderung naik. Kemudian banyak juga token-token dari Brazil, bukan Galatasaray. Apa namanya, klub-klub Sao Paulo kayak gitu, Santos Sao Paulo. Itu bisa juga dapat momentum ketika memang ada Liga Championnya di sana ya, Libertadores dan lain sebagainya, itu mereka dapat juara. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa menjadi momentum yang bisa men-trigger harga koin-koin bola naik. Selain juga kalau kita lihat dari chart, ini kita lihat chart Chiliz ya. Chiliz ini momentumnya itu cenderung agak ngikut Bitcoin kalau menurut saya. Bitcoin ya salah satu motorik penggerak untuk altcoin yang lain. Chiliz pun juga terdampak. Nah, kalau kita lihat sih dari awal listing, Chiliz ini bagus chartnya. Kenapa bagus? Dia belum turun balik ke titik awal dia listing, teman-teman. Jadi bisa dibilang Chiliz ini udah cukup profit. Kalau ada teman-teman yang ikut beli Chiliz waktu kemarin dia launching, itu udah naik 900% dan belum turun balik sejak 2019, which is ini good lah buat Chiliz. Untuk token-token seperti ini biasanya kita agak sulit nebak, teman-teman. Contoh kemarin Piala Dunia. Piala Dunia itu ya beberapa bulan sebelum Piala Dunia dimulai, harga Chiliz itu naik sangat signifikan. Padahal pas Piala Dunianya, bahkan pas Argentina yang menang, itu harga Chiliz juga nggak kemana-mana. Jadi momentumnya cenderung agak sulit buat buat ditebak ya. Jadi kalau teman-teman beli koin, contohnya Chiliz teman-teman beli, itu teman-teman ya jangan terlalu spekulasi sih kalau menurut saya. Kita harus realistis juga mengikuti pergerakan dari harga Bitcoinnya seperti apa. Jadi yang paling penting tahu fundamental token itu apa. Kalau Chiliz dia memang netral, bisa dibilang netral lah. Dia tidak tergantung sama klub bola yang mana. Mereka merangkul dia di Chiliz itu merangkul banyak token-token bola di dalamnya. Jadi memang khususnya dia memang di bidang sport, teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat ini adalah fundamental daripada Chiliz, aplikasi dari socios.com. Itu aplikasi yang bisa dibilang akan membantu kalian para pencinta bola untuk dapat informasi-informasi terbaru, kemudian juga bisa beli merchandise dan lain sebagainya di aplikasi tersebut. Jadi itu fundamental dari Chiliz. Untuk supply Chiliz ini dia beberapa mayoritas ya itu dimiliki oleh wallet multisig. Sini aku cari informasinya apa itu multisig wallet. Nah, ini adalah jenis dompet yang membutuhkan banyak tanda tangan, yaitu mengskripsi data terkait tanda tangan dengan berbagai kunci pribadi. Satu tanda tangan digital dihasilkan oleh kunci pribadi dompet yang sudah cukup untuk melakukan transaksi dompet dengan tanda tangan tunggal. Jadi ini bisa dibilang mana tadi itu? Yang ini supply dari Chiliz sendiri itu banyak terdapat di dompet digital ya. Dan sisanya ya tersebar di beberapa wallet termasuk di exchange juga. Ada juga yang udah di burn, teman-teman. Ini ada di burn tapi nggak terlalu besar. Jadi itu sih fundamental dari Chiliz dan juga token-token bola. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman ada yang beli token-token bola, harus pastikan momentumnya ada. Dan ketika dia udah naik ya teman-teman jual. Kalau buat long term saya rasa enggak deh. Mungkin enggak ya. Karena itu memang lebih kepada buat kebanggaan personal untuk setiap orang yang menyukai satu koin bola. Kecuali teman-teman belinya Chiliz, ya itu beda hal teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Akhir kata si Andre, makasih.